Kampung Naga ya. Kalau Kampung Naga ini tidak dibarengi oleh adanya dulunya ular naga ya. Tapi ini hanya nama. Kalau kampung tidak beri nama, pengunjung akan sulit. Kampung apa? Jadi kalau dia diberi nama kampung, jadi sukar pengunjung. Larangan di Kampung Naga banyak sekali. Bahaya kecil utama tidak boleh menghadap ke utara. Itu larangan yang ada di Kampung Naga. Juga 1 minggu hari yang larangan di Kampung Naga ada 3. Karena begini, hari itu semua baik, tapi ada hari-hari yang tidak pakai. Misalnya seminggu ada 3 hari, 1 hari Selasa, dan kedua Rabu, ketiga Sabtu. Ya, 1 minggu ada 3 kali, setahun ada 2 bulan Safar dan puasa. Jadi apa saja yang kita buka hanya 2. 1, tidak boleh melaksanakan jarak ke makam, dan kedua tidak boleh menceritakan tentang silsilah Kampung Naga. Itu karena hari itu yang tidak ditaburkan oleh nenek moyang kami. Karena di sini memang ada bahasa Sunda, amanat, wasiat, akibat. Jadi takut akibat, di mana direntak. Nah, di sini memang ada hutan larangan. Nah, di seberang kali Sungai Cibulan, sebelah timur itu hutan larangan, tidak boleh masuk atau diambil apapun juga tidak boleh. Itu hutan larangan, meskipun masyarakat di kampung ini atau tamu, bahkan seperti reng-rengan Pak Kuncen juga tidak boleh masuk. Itu tanpa kecuali kalau hutan larangan. Kecuali hutan keramat, tempatnya sebelah barat, itu memang hutan keramat, bisa masuk, tapi orang-orang yang tertentu. Misalnya Pak Kuncen dengan kawan-kawannya, bila mana dia melaksanakan jarak ke makam 1 tahun 6 kali. Itu kalau hutan keramat boleh, kalau hutan larangan itu sama sekali tidak boleh masuk ke hutan larangan. Dan juga memang di sini ada yang itu pagar, itu kelihatan di sana, itu depok katanya. Dulunya nenek moyang kami sebelum ada masjid sembahyangnya di atas batu. Makanya kalau dibikin rumah itu dikelilingi oleh pagar. Dan kedua di sana ada yayasan kecil, itu dulunya tempat lumbung tidak boleh didirikan bangunan. Jadi kalau itu siri, kalau di bahasa Sunda ya siri tidak boleh. Dan kedua lalu Bumi Ageng ya. Bumi Ageng letaknya sebelah barat. Nanti teman-teman bisa diterangkan barangkali nanti kalau tempatnya bisa dilihat. Nah, Bumi Ageng itu juga dikeramatkan, tidak boleh orang sembarangan masuk kecuali Pak Kuncen dengan kawan-kawannya juga bila mana ada kepentingan jarak akan mengambil gambar itu boleh-boleh saja, tapi harus pakai jaraknya 15 atau 10 meter baru bisa diambil. Itu
pekarangan yang ada di Kampung Naga. Dan di sini bangunan ya, bangunan tidak boleh merubah bentuk dan bahan. Ya, tidak boleh merubah bentuk dan bahan. Bahannya hanya 6 jenis. 1 kayu, dan kedua bambu, ketiga atapnya tepus, kelima injuk, keenam paku, kelima paku, keenam paku. Jadi tidak boleh melebihi yang sudah ada. Harus tetap juga bentuk tidak boleh berubah dan menghadapnya ke sebelah utara dan selatan, menunjuknya timur barat. Dan juga membikinnya atau membangunnya, membikin rumah yang punya menyediakan bahan. Kalau sudah cukup satu bangunan baru dikerjakannya gotong royong. Gotong royong diberi makan sehari 3 kali. Jadi kalau bikin rumah umpamanya ukuran 5x7, ya 1 minggu pun layak pakai. Jadi di sini sebetulnya adalah gotong royong. Nah kalau bas itu memang dari awal sampai akhir itu ditanggung bekerjanya oleh tukang. Ya, kalau tukang itu diberi upah. Jadi upahnya menurut di luar. Kalau di luar umpamanya 75, di sini juga sama 75 ya. Jadi itu bangunan gotong royong karena di sini mengambil hidup sederhana. Jadi tidak boleh melebihi bahan dan bentuk bangunan. Nah, tadi area 1,5 hektar itu memang sudah terbatas, tidak boleh dijual belikan karena milik kampung. Kalau rumah pribadi masing-masing itu boleh dijual belikan, tapi jual belinya masih ke kampung sini juga. Kalau jual beli oleh keluar harus dikeluar, ditinggalkan. Karena juga jadi masih membutuhkan untuk tempat rumah juga. Nah, rumah juga penerangan di sini memang sebatas lampu tempel atau petomak itu untuk penerangan di Kampung Naga. Karena listrik itu memang dari tahun 76 akan ada yang memberi turbin dari Belanda, turbin yang menerima nyala, nggak usah bayar. Tapi waktu itu orang tua semua diskusi, ya kesimpulannya belum menerima. Karena apa? Bangunan ini memang mudah terbakar. Nah, bila mana pemasangan kabel-kabel tidak rapi, timbulnya korslet, tentu akan kebakar semua. Karena ini bahannya mudah terbakar. Itu listrik. Semoga Bapak berkenan untuk menjelaskannya. Yang pertama, kalau lahan di sini 1,5 hektar, itu pun milik kampung, bukan milik perseorangan. Yang milik perseorangan adalah hanya rumah. Yang jadi pertanyaan kami, Bapak, mata pencarian di sini selain bertani, pengrajin, apakah juga ada penduduk yang mempunyai mata pencarian lain di luar itu, atau apakah penduduk di sini diperkenankan untuk mencari mata pencarian di luar? Terus kedua, Bapak, apakah diperkenankan orang yang dari luar itu masuk menjadi penduduk setempat? Kira-kira itu, Bapak.
terima kasih lah bikin kerajinan ya. Juga ada keluar seperti anak yang sudah dewasa, jadi ada seperti keluar dagangan makanan ringan seperti batagor atau es. Memang kalau mencari nafkah itu tidak terikat oleh adat, kemana saja di pegawai sih seperti Pak Ucu juga Bapak Kuncin juga di PU itu sudah keluar mencari nafkah. Juga ada seperti bikin kerajinan dari besi juga ada, bikin gergaji, bikin untuk memotong kayu atau bambu, sudah ada bikinan dari kampung Naga. Jadi Pak Kunduh Pak Maun juga membuat tempat minum dengan alas tempurung, batok kelapa. Tempurung bisa dipakai alas minum. Itu penambah kerajinan. Dan juga pernikahan, penduduk umpamanya yang luar ingin ikut masuk kampung, menetap di kampung ini, barangkali ya. Silakan, tapi dengan syarat harus menikah dulu dengan orang kampung Naga. Kalau sekonyong-konyong ingin menetap itu tidak diterima. Kalau menikah dari luar ke dalam itu silakan. Tapi orang luar yang menikah ke kampung Naga harus ikut jejak langkah di kampung ini. Saatnya. Kalau di sini memang untuk bangunan, tidak dijaga. Siapa yang mau atau ada lahan boleh saja, tidak ditentukan luasnya, karena rumah di sini memang ada yang kecil, ada yang besar, jadi tidak dibatas. Kecuali sawah. Kalau sawah itu memang ada yang punya 50 meter persegi atau 100, 1000 itu pembagiannya sama siapa? itu bukan berbagian tapi milik pribadi. Jadi masing-masing. Nah, hasilnya juga masing-masing, mengerjakan masing-masing. Tapi untuk mengisi lumbung itu serela hati. Jadi tidak ditentukan juga mengisi untuk lumbung. Karena lumbung itu berguna seperti untuk musim ya, keceklik digunakan untuk seperti orang-orang yang tidak mampu. Jadi ada juga yang minjam, tidak mampu. Kalau yang tidak punya ya kalau udah cukup ya kami akan tutup, karena tadi diawali oleh membaca basmalah, sekarang tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang ditinggalkan, selamat yang meninggalkan. Amin. Udah Pak. Kalau di sini mata pencaharian mereka apa rata-rata? Rata-rata buruh Terus acaranya gimana kalau ajat sasri?